Apa itu MOU dan seberapa pentingkah MOU dalam dunia perjanjian distributor? Oke teman-teman, welcome back to my channel, kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai MOU ya. Jadi bagi teman-teman nih yang kepengen jadi seorang trader atau agen ya, sebuah produk dari sebuah pabrik ya, itu saya sangat menyarankan ya untuk melakukan yang namanya MOU ya. Sebab jika teman-teman tidak melakukan MOU, nanti di kedepannya itu dikhawatirkan akan terjadi bentrok ya. Karena apa? Karena tidak terikat dengan MOU. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dengan detail mengenai pentingnya MOU dan apa itu MOU ya. Yang pertama, MOU adalah Memorandum of Understanding ya, yang artinya adalah perjanjian pendahuluan ya. Nah, gini, misalnya saya ditawari sebuah produk rokok atau produk kopi oleh sebuah distributor, oleh sebuah pabrik ya. Nah, saat saya melakukan MOU itu nanti ada beberapa hal yang akan saya dapatkan dan beberapa keuntungan. Misalnya, saya adalah seorang trader yang melakukan sebuah MOU produk kepada beberapa distributor. Dan perjanjiannya adalah saya adalah pemegang sekarisidenan kedu. Ya. Nah, untuk karisidenan kedu itu adalah karisidenan yang berada di Jawa Tengah. Itu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Purworejo. Ya. Nah, jadi saya itu istilahnya itu boleh mengcover semua kabupaten yang barusan saya sebutkan ya. Nah, tapi gini teman-teman, ada beberapa konsekuensinya juga jika kita ingin melakukan MOU. Yang pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Saat kita itu ingin menjadi seorang trader ya, lalu kita sudah membuat MOU dengan pabrik ya, dengan distributor, nanti kita akan dikasih area. Kamu mau pegang area mana? Misalnya, saya MOU sebuah produk rokok, ya. Jadi ada perjanjian tertulisnya, nama, bangkit, area, karisidenan kedu. Untuk produk rokoknya ABCD, kopinya ABCD, mereknya, ya. Nah, jadi sekarisidenan itu supplier tunggalnya adalah saya, ya. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman. Untuk MOU itu pentingnya itu supaya kita itu bisa mendapatkan area dan kita adalah satu-satunya yang mengcover area tersebut. Jadi nanti kalau kita mau memperkerjakan sales ya, kita mau memperkerjakan marketing, itu enak karena tidak akan terjadi bentrok harga, tidak akan terjadi perang produk ya. Berbeda kalau misalnya kalian nggak melakukan MOU, kalian misalnya membawa produk kopi merek misalnya merek Jalak misalnya. Nah, kok udah jalan kok tiba-tiba ada sales lain yang membawa produk tapi itu bukan dari kita. Nah, kita bisa mengajukan klaim atau komplain ke pihak pabrik. Pak, ini gimana? Kan sekarisidenan kedu itu yang pegang saya. Saya sudah melakukan MOU dengan pabrik. Nah, itu bisa ditangani teman-teman. Nah, gini, menariknya kalau kita melakukan sistem MOU, itu dari pabrik ya teman-teman, setiap produk itu ada kode produknya. Misalnya seperti ini. Di setiap kemasan, kalau misal dibongkar ya, kalian nanti bisa cek dulu, khususnya untuk produk-produk rokok yang R2, itu kalau dibuka ya teman-teman, itu ada kodenya. Misalnya gini, kode 1 sampai 10.000 itu untuk Jawa Tengah. Kode 10.001 sampai 20.000 misalnya, itu untuk Jawa Timur. Nah, nanti langsung ketahuan, oh ini kode produknya 10.001, ini miliknya Jawa Timur. Nah, saya bisa komplain ke pabrik. Nah, nanti pihak pabrik akan menegur trader yang dari Jawa Timur. Mas, ini Jawa Tengah udah ada yang MOU, jangan diganggu. Seperti itu, ya. Sampai di sini paham ya teman-teman mengenai enaknya dan kelebihan kalau kita itu melakukan MOU dengan pabrik. Sebab kalau misalnya nggak MOU itu berat teman-teman. Saya juga punya pengalaman pahit mengenai trader dari sebuah pabrik, produknya udah jalan, tiba-tiba ada sales yang masuk, harganya lebih murah dari saya. Ya, jadi itu kacau. Tapi saya nggak bisa mengajukan klaim, nggak bisa mengajukan komplain karena saya nggak melakukan perjanjian MOU seperti itu. Ya, itu kelebihannya di situ. Nah, kekurangannya kalau MOU itu apa? Jadi gini,
saat kita melakukan MOU, kita itu ditarget dan MOU itu ada jangka waktunya. Misalnya gini, saya melakukan MOU dengan tenor waktu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, pabrik bertanggung jawab dan memastikan bahwa tidak ada produk lain yang masuk selain dari saya. Ya, seperti itu. Nah, tapi konsekuensinya adalah di repeat ordernya. Kalau kita itu melakukan MOU, kok produknya itu kok nggak jalan ya teman-teman, kita harus tetap melakukan repeat order. Misalnya dalam 1 bulan, saya MOU ditarget 10 karton atau 20 karton produk rokok. Ya, nah misalnya kok bulan pertama, kok penjualan saya baru laku 5 karton, baru laku 10 karton, saya harus tetap melakukan order di bulan berikutnya. Ya, nah maka dari itu, untuk melakukan MOU itu harus gamblang. Repeat ordernya mau berapa bulan sekali, jumlah minimum atau MOQ-nya itu berapa, itu harus gamblang di perjanjian awal. Seperti itu ya teman-teman, mengenai MOU. Jadi bagi teman-teman yang kepengen menjadi trader, nanti juga ada beberapa tips yang akan saya share setelah video ini ya. Jadi pastikan yang belum subscribe, di subscribe supaya saat saya upload videonya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru ya. Jadi semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya mengenai apa itu MOU. Bagi teman-teman yang punya cerita atau pernyataan mengenai MOU, silakan bisa tulis di kolom komentar, atau ada hal yang ingin ditanyakan silakan juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya pertanyaannya bagus, akan saya buatkan jawabannya melalui video. Terima kasih yang sudah menonton. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.